Udah sampai sini dulu. Oh iya. Sadaqallahu Astagfirullahaladzim. Taat menjaga udah belas penting. Umi menemukan perintah menghafal Quran. Umi menemukan salah satu ayat yang isinya perintah menghafal Quran. Nggak ada lagi. Nggak ada kan? Nggak. Nah itu maksudnya. Bahwa, kalau dulu itu kan zaman Rasulullah belum ada mushaf. Bukan melarang, tapi sebaiknya energi kita itu tidak mengkhususkan menghafal Quran, karena nanti ada keterbelakangan dalam masalah lain. Ini salah satu pendapat. Nah kalau segitu sih nggak apa-apa. Sedini mungkin. Jadi ketika Quran dipelajari, dipahami, dihafal di usia yang masih relatif muda, jadi pengembangan kesananya itu ada. Kan seperti itu istilahnya. Tapi tidak ada kata terlambat tadi, karena ada yang memaknai bahwa bunyi hadis ya, ketika kedudukan seseorang itu di surga tuh sesuai dengan akhir dia baca ayat. Pernah dengar? Kedudukannya di surga yang paling tinggi itu gitu. Jadi ketika kan para malaikat, para orang ya kan, para nabi. Nah, di antara selain itu tuh orang yang baca Quran terus sampai di tempatnya di mana di akhir dia baca. Nah ada yang memaknai tadi mahir membaca Quran, yang mahir membaca Quran bersama para malaikat yang dimuliakan. Memaknai mahir di situ bukan hanya baca, tapi juga hafal dan mengamalkan. Gitu, ada yang memaknai mahir tadi. Itu kan sumber-sumbernya hadis ya. Betul. Kalau Quran gimana? Ya tadi. Surga Firdaus itu tidak akan mampu, tidak akan bisa memaknai, ya, mengamalkan Quran tanpa ada hadis. Contoh, bagaimana bisa sholat? Perintah sholat itu cuma sholat gitu aja di Quran. Sholat yang bagaimana bergerak-gerakannya? Enggak, maksud saya begini. Hadis, kalau Quran itu menyatakan bahwa di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, cirinya itu ada 6 yang nanti di akhirat itu masuk surga Firdaus. 6 gitu. Nah maksud saya tidak mungkin hadis itu bertentangan dengan Quran. Maka kalau ada perbedaan pendapat Quran dengan Sunnah, maka yang harus diambil adalah Al-Quran. Sama dengan ini pendapat ya. Dulu perintah sholat itu katanya ada tawar menawar antara Nabi dengan Allah, dari mulai 5 waktu jadi 50. Nah, itu bertentangan dengan itu. Allah itu membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 3 terakhir di situ. Artinya kebenaran hadis itu harus melihat ayat itu. Kan itu Allah itu tahu kemampuan orang. Jadi nggak usah ditawar-tawar begitu. Artinya hadis itu lemah. Ini menurut para ulama. Pojokan kelima, Ya. seperempatan pertama. Itu kalau kita pahami konteks ayatnya, Allah tuh ngomong dulu sih. Allah kok diskusi dulu sama malaikat, pengen menciptakan Adam. Apa itu maknanya? Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan khalifah di atas bumi. Malaikatnya di situ. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Kamu akan menciptakan makhluk yang selalu berperang, merusak, menumpahkan darah di bumi, sedangkan
Quran gitu kan. Di situ kalau ayat Kalau itu sih bukan tawar menawar, bukan itu dalam mah artinya seakan-akan pembangkangan Allah terhadap jin. seakan-akan Allah minta pendapat. Ngomong kepada malaikat dulu kan menciptakan kok nggak tahu di mana yang seperti itu, tapi di luar itu gitu. Bahwa sepandai-pandai kita pun kita gitu musyawarah dengan Dalam urusan dunia. apa aja. Kalau urusan akhirat sami nawaton. Betul. Jadi itu kan istilahnya kiasan ya, pelajaran apa namanya yang dicontohkan Allah saja ya, bukan kemudian karena Allahnya ya enggak juga gitu. Orang tua coba kalau anaknya sudah ke usia berapa diajak 7 ke 3 ya Apa itu? Sholat. enggak, 7 pertama mah jadikan anak sebagai apa? Raja, senuti bagi ke-7 7 kedua Apa ini? Ayat. sebagai tentara. Yang 7 ketiga berarti anak sudah agak dewasa. Kan diajak ngobrol tuh. Bukan berarti orang tuanya nggak ngerti juga kan. Coba gimana sih kan? Kayak Nabi misalnya. Nabi siapa itu? Ibrahim ya. Gimana sih nak pendapatmu? Aku kok bermimpi untuk gitu kan? Itu kan musyawarah di situ tuh. Ya, tapi itu sih dalam musyawarah kan. Musyawarah. Kalau dimamain. itu sih dalam konteksnya ini kan saya perbandingan antara Quran dengan hadis. Betul. Kalau itu tuh sudah jelas ada di dalam Quran, itu memang peristiwa seperti itu. Bukan, jadi tadi kita kadang-kadang saya ada orang tertentu yang apa ya Quran gitu, nggak bisa Quran aja tuh tidak bisa tanpa hadis itu tidak bisa. Kan Ya itu sih betul. kan? Ya betul. Ya, Ini sih nah, tidak mungkin hadis itu bertentangan dengan nah, Quran. ketika ada hadis yang seakan-akan bertentangan dengan hadis, Ya. jangan kita langsung menyimpulkan seperti itu dulu. Jangan-jangan ada hadis lain atau ayat lain yang kemudian yang menjelaskan dari ayat yang dimaksud. Bisa keterbatasan kitanya bukan nggak ada di hadis dan emang kita udah belajar seberapa juta hadis nggak ada di hadis, nggak boleh ngomong begitu tuh. Kalau di hadis itu hadisnya doif, itu hadisnya ngomong doif tuh udah tahu kan hadis sahihnya kan gitu. Kadang kita di barang-barang ya, ada di kelompok-kelompok tertentu yang memudahkan menggampang bid'ah mengumumkan hadisnya doif itu nggak boleh. Kita nih nggak boleh karena keterbatasan kita. Ya kalau kita yang berpendapat ini sih anak para ahli juga itu yang berpendapat itu. Iya. Ahli tafsir. Biarin perdebatan di antara ulama-ulama. Iya betul kan itu. Nah kita belajar itu, tapi jangan kemudian di masyarakat siapapun disampaikan enggak, jangan. Jadi perdebatan itu orang-orang alim begitu, ya kita belajar bagus. Iya, maksudnya kan itu. Orang itu menyampaikan pemikiran ulama yang diikutinya gitu. Ya betul juga, jangan semuanya. Tapi kan dia bukan berpikir sendiri, bukan berpendapat sendiri. Iya, enggak bareng-bareng nih, bareng-bareng istilahnya ada di masyarakat. Nah sekarang saya tanya, mengapa agamanya sama pilihan politiknya berbeda? Nah itu ada jawabannya, tipologi pemikiran Islam namanya. Jadi tokoh-tokoh Islam nih sedunia nih dibagi 3 kelompok. Yang pertama bahwa kita sebagai umat Islam harus mendirikan negara Islam, harus khilafah. Ini kelompok yang pertama. Maududi diantaranya. Kelompok yang kedua, nggak usah berpikir tentang negara Islam, khilafah. Yang penting bagaimana nilai-nilai Islam itu masuk dalam konstitusi negara kita dimanapun kita berada. Inilah kelompok kedua. Yang ketiga, itu yang dinamakan sekuler. Gelarnya juga dicopot. Yang berpikir bahwa tidak ada hubungannya antara Islam dengan negara. Nah ini pengikutnya juga terbagi 3 itu. Makanya jawabannya itu terhadap pertanyaan mengapa agamanya sama Islam, sholatnya sama, tapi pilihan politiknya berbeda, karena mengikuti salah satu kelompok itu. Gitu. Dan akan itu termasuk apa namanya rahmat
Iya. Bukan. Ya di antaranya kalau di Indonesia itu Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Itu yang dimaksud dengan kelompok yang tengah itu. Nilai-nilai Islam itu masuk ke dalam negara. Di antaranya hukum Islam tentang pernikahan. Yang lain kan ke catatan sipil agama lain. Itu sudah sesuai dengan nilai Islam, dan itu yang waktu dulu itu yang tidak setuju PDI, belum ada tahun 74. Mungkin itu termasuk salah satu misi. Nah, itu masuk dalam kelompok yang ketiga itu. Ya, syukur. Gitu, Mi. Ya, lanjut kita. Terima kasih. Ya, nanti kembali di samping ini yang itu 17 ayat itu saya. Iya. Belum. Asal sudah berapa? Hah? Asal sudah 3 ayat. Saya kan yang menghafal juga yang begini-gini, makanya kalau usulan itu hamba Allah itu sama Tuhan aja boleh usul, itu namanya doa. Mau dikabulkan mau enggak apa-apa ya Nenya. Itu urusan yang lain gitu loh. Tapi ya, Harus dibuka pemikiran baru boleh. sesuai dengan perkembangan zaman. Saya nggak mau nih. Tugas saya kan hanya mengusulkan aja, keputusannya kan ada di ahli waris. Enggak. Ini enaknya jangan membahasnya di sini. Yes.